Tiang Niki kebetulan tadi diberi kepercayaan sebagai narasumber ya, sebagai orang yang menekuni dunia budaya. Yang jelas pertemuan yang pertama ini adalah perlu dilanjutkan lagi. Kenapa itu? Masalah subak, warisan budaya dan berbagai kekayaan masyarakat Bali yang sudah sejak zaman pra-Hindu ya dipelihara oleh lembaga yang mengurus bidang pengairan di bidang irigasi, kemudian masuk Hindu ada dikenal subak ya zaman Merakata, lanjut anak bungsu dan seterusnya. Nah sekarang kita gimana menjembatani di era modern ini harus jalan terus. Kasihan leluhur kita yang sudah dari dulu memelihara, mengantarkan sampai ke masa kini nanti kita sia-siakan. Nah kebetulan gayung bersambut Pak Gubernur ya dengan Nangun Satkretih Loko Bali itu sudah termasuk di dalamnya adalah pelestarian daripada subak di dalamnya dan termasuk dengan berbagai elemen yang ada beraktivitas di ranah subak, kemudian bersinergi dengan desa adat, itu akan membangun kolaborasi yang betul-betul membuat keragaman daripada budaya Bali. Nah itu. Nah kemudian Pak Wagub tadi sudah memberikan lampu hijau bahwa beliau mengapresiasi. Berarti kita disuruh berlanjut bahwa kita tidak titik sampai di sini tapi perlu dilanjutkan. Nah sehingga saya yakin dalam waktu beberapa kali pertemuan akan menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan rekomendasi bahwa kita betul-betul memang komit untuk mengawal kegiatan ini dan betul-betul tidak hanya melakukan tetapi ada hasilnya. Nah itu yang bisa mungkin yang berikan untuk pertemuan hari pertama ini. Saya tertarik mengangkat budaya agraris ya sebagai sumber nilai-nilai kearifan lokal, sebagai sumber kearifan lokal Bali sekarang. Kapan itu bentang waktunya sekian abad dong. Bayangkan kalau tidak ada itu kan tidak bisa jalan kita kan. Itulah yang kita sekarang pelihara, manfaatkan, sekaligus melestarikan. Dengan topik mengangkat dan membumikan subak gede Mas Jati, menerapkan pertanian milenial ramah lingkungan untuk daerah. Kegiatan ini selaras dengan tuntutan perkembangan era diskusi. Yang pinake pengompon pengomong pura kekayaan Jakarta City sudah diberikan waktu oleh Bapak Wakil Gubernur dalam hal ini untuk penyerahan sertifikasi pupuk organik yang sedianya sudah diberikan ruang dan waktu di gedung Wiswa Saber. Nah untuk itu saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pekasih memang bergelut di bidang pertanian untuk tidak henti-hentinya memberikan suatu motivasi atau masukan-masukan agar tetap bertahan, mempertahankan kesubaan tuang-tuang karena Bali ajak kuat, kukuh, sudah barang tentu melalui subak. Nah kami selaku pekasih-pekasih di dalam subak tuang-tuang sangat terima kasih kepada Bapak Gubernur karena sudah memberikan sinyal yang sangat positif untuk keberlangsungan daripada pertanian sendiri. Sebulan yang lalu Pak Ketut datang ke kantor saya menyampaikan acara yang akan diselenggarakan dan harus sebelum tutup tahun itu patut ya. Ini perintah patut, tak berani saya melawan ini. Permintaan yang kedua, bagaimana caranya? Nama saya Profesor Doktor Insinyur Nyoman Suparto MS MM. Dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua DPD HKTI Bali. Jadi saya dengan senang bisa diundang pada hari ini untuk ikut melihat, menyaksikan dan mendengarkan acara penyerahan sertifikat kepada beberapa petani ada subak gitu ya. Dan dilanjutkan dengan acara fokus group discussion pada pagi hari ini yang khusus membicarakan mengenai budaya agraris, budaya pertanian dalam kaitan dengan subak gitu ya.
Nah, saya sungguh menyambut baik sekali tentang upaya bicara the focus group discussion mengenai ini, karena dari ketiga makalah ini sangat berkaitan gitu. Yang satu makalah mengenai budaya Subak oleh Pak Agung dengan kuatnya mengatakan bagaimana sejarah lahirnya Subak itu sendiri dan kemudian apa yang seharusnya dan apa yang boleh dilakukan dalam kaitan dengan Subak itu sendiri. Lalu dari Pak Bagusnya itu mengenai kondisi sampah, bagaimana sampah tidak mencemari lingkungan dan tidak mencemari sawah dan seterusnya. Diharapkan sawah diolah lebih dulu, kemudian sisanya saja dah tinggal 10% yang akhirnya harus ke TPA. Nah, yang ketiga dari Pak Sugarto sendiri banyak bicara mengenai hal-hal filosofis mengenai Subak itu sendiri. Bagaimana Subak, bagaimana kaitan petani dalam Subak itu, dan bagaimana hubungan petani dengan Subak dan seterusnya. Nah, dari ketiga pembicara ini saya menyambut baik sekali dan melihat benang merah dari ketiganya ini memang berkaitan, di mana Subak itu haruslah dibangun. Subak itu adalah sebuah lembaga atau organisasi di bidang pertanian yang mengurusi soal air, tetapi berlandaskan berfilosofi pada Trihita Karana. Di situ akan ada satu kepercayaan atau filosofi yang melihat hubungan antara manusia di Subak itu dengan Tuhannya. Yang kedua, hubungan anggota Subak dengan anggota Subak lainnya, yang bicara mengenai masalah pawongan. Yang ketiga adalah masalah Palemahan yang bicara mengenai hubungan manusia anggota Subak dengan lingkungannya, dengan padinya, dengan tanaman lingkungannya dan sebagainya. Lalu Pak Sugarto sendiri sudah menyampaikan mengenai hal-hal yang disampaikan tadi. Saya berharap sebetulnya apa yang telah dibicarakan tadi itu akan menjadi satu rantai pemahaman, pengetahuan yang harus dirumuskan dan kemudian tidak lagi menjadi pembicaraan lalu berlanjut kepada pembicaraan lain yang sebetulnya merupakan bagian lebih lanjutan daripada upaya pengelolaan Subak menjadi Subak yang hidup, yang cerdas, yang mampu menghidupi warganya dalam kondisi yang berkembang seperti di saat milenial seperti sekarang ini. Pertemuan pada hari ini tidak selesai sampai di sini untuk melanjutkan pembahasan pemikiran-pemikiran berkaitan dengan Subak ini.